Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita akan belajar bersama rangkuman materi Akidah Akhlak kelas 4 semester 2 sebagai persiapan sumatif akhir tahun genap. Sebelum mulai belajar, mari berdoa terlebih dahulu. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan dan kemampuan memahaminya. Rangkuman materi bab 7. Indahnya kalimat thayyibah Assalamualaikum. Kalimat salam. Lafal kalimat thayyibah salam adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang artinya semoga keselamatan dan kasih sayang Allah serta kebaikan terlimpah pada kalian. Dianjurkan untuk menjawab salam yang lengkap, walaupun teman yang memberikan salam tidak lengkap. Menjawab secara lengkap merupakan kewajiban dan penghormatan kepada teman yang memberikan salam. Bagaimana cara menjawab salam secara lengkap? Bagus sekali. Lafadznya adalah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu mengucapkan salam. A. Ketika bertemu dengan teman. B. Ketika berpisah setelah selesai bertemu. C. Ketika memasuki rumah, gedung, dan madrasah atau sekolah. D. Ketika memulai sebuah pertemuan. Nah, anak-anak, pertemuan ini bisa dengan teman sebaya atau teman yang lebih muda ataupun orang yang lebih tua. Dan juga anak-anak, ketika kita bertelepon ya, memulai bertelepon kepada teman maupun sanak keluarga ataupun kepada orang lain. Keutamaan mengucapkan salam. 1. Para malaikat, nabi atau rasul, dan penghuni surga sering memberi sapaan resmi dengan menggunakan salam. 2. Sebagai sarana untuk mengikat persaudaraan. 3. Memperkuat jalinan silaturahmi. 4. Menumbuhkan rasa saling mencintai di antara kaum muslimin. Dan yang kelima, mendapatkan pahala karena termasuk perbuatan terpuji. Rangkuman materi bab 8. Mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Asmaul Husna Assalam. Assalam artinya yang maha sejahtera. Dengan sifat assalam ini, Allah memerintahkan kepada kita untuk menjauhi segala kemaksiatan, kerusakan, dan bencana. Sikap mengamalkan sifat assalam dalam kehidupan sehari-hari antara lain: 1. Membiasakan mengucapkan salam dan menjawab salam dengan baik. 2. Menolong orang lain yang membutuhkan. 3. Menjalin ukhuwah Islamiyah dan memperkokoh hubungan sesamanya. Asmaul Husna al-Mu'min.
Al-Mu'min berarti yang maha menjaga keamanan. Anak-anak diingat, Al-Mu'min artinya yang maha menjaga keamanan. Allah mempunyai sifat Al-Mu'min adalah pemberi rasa aman dan ketenangan dalam hati manusia. Mengamalkan sifat Al-Mu'min dalam kehidupan sehari-hari antara lain: 1. Bersikap yang ramah dan sopan santun kepada sesama. 2. Mengembangkan pemikiran yang baik dan positif bagi sesama. Dan yang ketiga, menjadi pribadi yang bisa dipercaya dan menjauhi sifat khianat. Anak-anak masih ingat Asmaul Husna artinya apa? Bagus. Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik. Berjumlah 99. Rangkuman materi bab 9. Beriman kepada Nabi dan Rasul Allah. Beriman kepada Nabi dan Rasul. Beriman kepada Rasul berarti percaya dan yakin bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah. Anak-anak, diperhatikan ya. Ibu akan menjelaskan perbedaan antara Nabi dan Rasul. Perhatikan ya. Rasul itu adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan menyampaikan wahyu untuk umatnya. Sedangkan Nabi adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri, tetapi tidak wajib menyampaikannya kepada umatnya. Di sini perbedaannya ya anak-anak. Kalau Rasul untuk dirinya sendiri dan menyampaikan wahyu untuk umatnya. Sedangkan kalau Nabi, ingat-ingat, wahyu dari Allah itu untuk dirinya sendiri dan tidak wajib menyampaikan kepada umatnya. Sampai sini paham ya anak-anak? Sehingga seorang Rasul pasti adalah Nabi, tetapi Nabi belum tentu Rasul. Bukti adanya Nabi dan Rasul yaitu berupa bangunan, tempat bersejarah, makam, dan kitab suci. Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul Allah yang nama-namanya disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 25 orang. Tugas Nabi dan Rasul adalah 1. Mengajak manusia menyembah Allah. 2. Mengajarkan akidah. 3. Mengajarkan agar berakhlak mulia. 4. Mencerdaskan umat. 5. Menyampaikan kabar gembira. Dan yang keenam, mengajarkan hidup bermasyarakat. Sifat-sifat Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul mempunyai sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Mari anak-anak kita pelajari bersama-sama ya. Sifat wajib Rasul. Sifat wajib bagi Rasul artinya sifat yang harus dimiliki oleh seorang Rasul. Jumlahnya ada 4, diantaranya 1. Siddiq, artinya jujur atau berkata benar. 2. Amanah, artinya dapat dipercaya. 3. Tabligh, artinya menyampaikan.
4. Fatonah, artinya cerdas, pandai, dan bijaksana. Sekarang kita akan belajar sifat mustahil Rasul. Sifat mustahil bagi Rasul ialah sifat-sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh para Rasul. Diingat anak-anak bahwa sifat mustahil ini kebalikan dari sifat wajib ya. Sifat mustahil Rasul juga ada 4, di antara lain 1. Kidhib, artinya dusta atau bohong. 2. Khianat, artinya tidak dapat dipercaya. 3. Kitman, memiliki arti menyembunyikan wahyu. Dan yang keempat, baladah, yang artinya bodoh. Kita lanjut anak-anak, belajar sifat jais Rasul. Sifat jais bagi para nabi dan Rasul ada 1, yakni aradul basyariyah, yang artinya bahwa mereka juga memiliki sifat seperti manusia pada umumnya, yakni makan, minum, sakit, tidur, dan lain-lainnya. Rangkuman materi bab 10. Menghindari akhlak tercela nifak. Kata nifak berasal dari kata nafaqoh yang artinya berpura-pura, yaitu apa yang diucapkan tidak sesuai dengan tindakannya atau menampakkan kebaikan dan menyembunyikan keburukan. Orang yang nifak disebut munafik. Munafik menurut istilah adalah orang yang mengaku Islam dan mengikuti Rasulullah tetapi menyembunyikan kekufuran dan permusuhan terhadap Allah dan Rasul-Nya. Akibat yang diperoleh dari sifat munafik antara lain 1. Mendapat balasan dari Allah, yaitu dimasukkan ke dalam neraka. 2. Orang munafik kalau di akhirat akan dipisahkan dari orang beriman. 3. Tidak setia dengan orang mukmin. Dan yang keempat, orang lain akan membenci dan menjauhinya. Cara menghindari sifat munafik. 1. Senantiasa menjaga lisan. 2. Memperbaiki setiap keburukan dengan berbuat baik kepada orang lain. 3. Menjalin silaturahmi sesama teman. Dan yang keempat, berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rangkuman materi bab 11. Indahnya berperilaku terpuji. Meneladani kisah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Hal yang perlu diteladani dari persahabatan Abu Bakar dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah 1. Bersahabat dengan ikhlas. 2. Rasa cinta kasih sayang. 3. Rela berkorban, peduli. Dan yang keempat, saling tolong-menolong atas dasar iman kepada Allah. Anak-anak, kita lanjut dengan belajar adab bergaul. Adab bergaul artinya sikap dan etika yang kita biasakan ketika bergaul dengan orang lain. Orang yang mempunyai adab bergaul yang baik akan disayangi, dihormati, dan dicintai orang lain.
orang yang memiliki adab bergaul yang tidak baik akan dijauhi, dibenci, tidak dihargai, dan tidak dihormati oleh orang lain. Adab bergaul dengan teman sebaya. 1. Selalu bermuka manis dan ramah. 2. Ikut senang atas kesenangan teman. 3. Tidak boleh memperolok-olok dan memberi gelar yang tidak baik. 4. Tidak boleh bersifat iri hati dan menaruh curiga bila tidak ada bukti. Dan yang kelima, cepat-cepatlah meminta maaf dan memberi maaf atas segala kesalahan. Adab bergaul dengan yang lebih muda. 1. Menyayangi mereka seperti adik sendiri. 2. Membantu mereka bila mengalami kesulitan. 3. Memberi petunjuk dan membimbing mereka dengan sabar. 4. Berbicara dengan sopan. 5. Memberikan kasih sayang. Adab bergaul dengan yang lebih tua. 1. Menghormati mereka dengan sepenuh hati dan senantiasa mengikuti nasihat mereka dalam kebaikan. 2. Mencontoh tingkah laku mereka yang baik dan menjadikannya pelajaran. 3. Senantiasa bertutur kata dengan lemah lembut dan menjaga sopan. Dan yang keempat, senantiasa mendoakan terutama jika mereka adalah orang tua atau saudara kita apabila kita membiasakan. Alhamdulillah anak, kita sudah selesai belajar bersama-sama. Ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.